Tahukah kamu kenapa Allah mencabut lidah ikan dan kaki pada ular? Dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum, selamat datang di Gotar Channel. Sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa channel ini masih membutuhkan dukungan kalian dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kenapa Allah mencabut lidah ikan? Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan semua makhluk untuk pada Nabi Adam. Semua makhluk mengikuti perintah Allah, tapi ada satu makhluk yang menolak, yaitu iblis. Kejadian ini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 11-17 yang berbunyi, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iya, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. قَالَ أَنْتَ تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ Apakah yang menghalangimu? Sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam, ketika aku menyuruhmu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka, turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Setelah iblis diusir dari surga, tempat pertama yang iblis datangi adalah lautan. Di lautan iblis mulai menceritakan hal-hal buruk atau berita bohong tentang Nabi Adam kepada ikan. Wahai ikan, ketahuilah Adam sangat suka berburu dan membunuh binatang di laut dan darat. Dia Adam akan memakan dan membunuh semua keturunanmu. Setelah mendengar perkataan iblis tersebut, ikan tersebut percaya dan segera menceritakan apa yang dikatakan iblis kepada hewan laut lainnya tentang Nabi Adam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bahwa ikan mulai menceritakan berita bohong tentang Nabi Adam ke seluruh lautan, Allah mulai murka, dan dari situ Allah mencabut lidah ikan supaya tidak menceritakan dan menyebarkan berita bohong lagi. Lalu, kenapa Allah mencabut kedua kaki pada ular? Sama halnya dengan ikan, pada mulanya, ular adalah binatang terindah yang Allah ciptakan. Dahulu kala, ular memiliki kaki 4, sampai suatu saat Allah menghukumnya dengan menghilangkan keempat kakinya. Kisah malangnya bermula dari iblis yang diusir dari surga. Iblis memiliki dendam terhadap Nabi Adam, dan mencari berbagai cara agar dapat mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Akhirnya, dengan rasa dendamnya iblis menyusun siasat guna menjebak Nabi Adam. Tapi sayang, sesampainya di pintu surga malaikat penjaga surga menolak kehadiran iblis. Siasat pertama gagal, iblis pun kembali dan mencari siasat lain. Kemudian iblis dengan siasat lain mendatangi semua binatang dan meminta mereka untuk membantunya masuk ke dalam surga. Namun malang semua binatang menolak. Keberuntungan bagi iblis, ia bertemu ular. Lalu iblis dengan tipu dayanya mencoba menghasut ular agar mau membantunya masuk ke dalam surga kembali. Iblis berkata, "Bantulah aku masuk ke dalam surga, imbalannya aku akan melindungimu dari anak cucu Adam." Ular pun terhasut dan mau membantunya. Lalu ular menyembunyikan iblis dalam mulutnya lalu membawanya masuk ke dalam surga. Setelah iblis masuk ke surga, ia menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah terlarang. Setelah keduanya tergoda dengan hasutan iblis, Allah murka dan menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, begitupun dengan iblis dan ular, sebagai hukuman atas perbuatannya Allah mencabut kedua kaki ular dan melata selamanya. Dari kedua cerita di atas, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah atas perbuatan ikan dan ular. Dari kisah ikan, kita sebagai manusia dapat mengambil hikmah bahwa Allah tidak senang dengan orang yang selalu menyampaikan informasi yang belum tentu kebenarannya. Hal tersebut termasuk tindakan tercela yang tidak boleh dilakukan, karena akan membuat kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Gunakanlah panca indera yang telah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan peruntukannya, seperti lidah yang ada di bagian mulut kita. Walaupun tidak bertulang, indera ini sangat berbahaya jika digunakan tidak semestinya. Kisah tentang ular yang kehilangan kakinya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dan senantiasa berbuat kebaikan. Kisah tentang mengapa ular tidak punya kaki adalah sebuah kisah yang syarat dengan makna. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman, ketaatan, dan konsekuensi dari perbuatan. Nah, itulah kisah kenapa Allah mencabut lidah ikan dan kaki pada ular. Banyak sekali ilmu dan manfaat yang dapat kita ambil. Semoga video kali ini dapat menjadi renungan dan introspeksi diri untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ingat, pahami agar tak menjadi orang yang merugi. Sekian video kali ini. Jika kalian suka, tekan like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.